Videonya matiin dulu. Suaranya dulu. Bunda udah kedengeran suara. Belum, Nak? Hmm? Belum kedengeran? Udah. Belum? Udah belum? Belum. Coba. Ada suaranya enggak? Udah lu mandi? Udah, namanya ini dorang ini. Udah nggak apa-apa, ini aja ini namanya. Iya udah enggak. Ya udahlah, ini tapi ini juga namanya. Ini juga galaksi apa? Ya udah. Ya galaksi itu ini dong. Ya udah lu mandi. Ada suara. Oh, pakai ini. Mana lah ya, nyari backgroundnya kayak mana lah? Ya, tapi Bunda download dulu kali ya? Download ininya lo apa sih namanya? Ininya lo, kalau nggak ada download ya kayak mana? Backgroundnya. Bunda on mic gak? On kamera gak? Ayo. Mas, mana kelihatan? Ya udah, tuh situ aja. Ican dari bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi untuk para wabarakatuh. audiensnya. Waalaikumsalam, Bu. Meeting kita, saya sapa dulu ya Ayah Bunda hebat. Dapat ada nasi. Saya akan menyapa dengan pantun ya. Nanti saya ucapkan satu baris, bilang cakep ya. Sepakat ya, oke? Sepakat. Minum segelas air yang hangat. Cakep. Cakep. Biar lah coklat. Cakep. Assalamualaikum Ayah Bunda hebat. Pagi ceria makin semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Beta, Bunda Anita. Halo, apa kabar? Ada Bunda Muiyak dan Radit, Bunda Fadil, Bunda Gisa ya? Ya. Ya, selamat pagi semua ya Bunda. Ada juga tadi saya lihat Bapak pengawas kita, Bapak Mansudin. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama aja sih. Kan pakai background. Selamat pagi, Para Bu. guru juga ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, kalau saya bilang semangat pagi, Ayah Bunda jawab seperti ini ya. Pagi, 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 yes, mantap. Bisa ya? Bisa? Bisa ya? Semangat pagi. Pagi, yes. Terima kasih Ayah Bunda hebat. Kayak bocah. Iya, saya biasanya kalau membuka pelajaran itu pakai ice breaking ya Ayah Bunda. Jadi sekarang ini diumpamakan dulu seperti itu ya kita membelajar hari ini ya. Oke. Miring. Selamat datang dalam acara parenting webinar yang diadakan oleh sekolah kita tercinta SD Al Azhar 1 Bandar Lampung dengan mengusung tema webinar kita. Ada yang sudah tahu apa ya? Jangan marahi aku. Jangan marahi aku, Bunda. Bunda. Mudah-mudahan ayah bunda di rumah tidak seperti itu ya. Nanti kita belajar parenting sama-sama. Insya Allah hari ini banyak marah. dan juga nanti ada sertifikatnya, ada juga door prize di akhir kegiatan webinar kita ya. Jadi pantengin terus webinar kita sampai akhir. Insya Allah ada pembelajaran yang kita apalagi lah inilah kita. Terus itu apa? Baik, parenting webinar kita hari ini adalah kegiatan perdana yang kita lakukan saat pandemik yang bertujuan untuk menjalin kerjasama. Kerjasama antara siapa? Antara pihak sekolah dengan para wali siswa di rumah. Supaya tidak ada komunikasi. Bunda. Coba. Nah, terus? Tinggal dipencet kelas saja. Kegiatan webinar hari ini juga. Halo, masih fokus ya? Masih pagi ya kita ya? Kegiatan hari ini juga termasuk apresiasi sekolah agar dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan siswa di tengah pandemik ya. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak bisa belajar dengan normal lagi, kita sama-sama berdoa ya. Ada yang mengharapkan kondisi seperti ini tentunya. Kami para guru dan pihak sekolah juga seperti itu. Untuk sekedar pemberitahuan, acara ini juga disaksikan secara daring virtual meeting, tapi nanti ya kita sementara ini kita private dulu sambil menunggu para ini papa nih bawa ini ngetik webinar kita hari ini. Apa? Astagfirullahaladzim. Bagaimana ayah bunda, semangat ya? Sini makan Adek. Coba saya lihat dulu ini yang sudah hadir. Ada Mama Sahin, halo Mama. Ada Bapak tim IT kita, Bapak Marbi. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Nanya situ sama. Ada Mama Indah, Mama Nina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada siapa lagi nih? Ibu Diana, Mama Aldafi, Mama Elza, Mama Mutiara, banyak lagi ya. Ada Ibu HRD kita nih, Bu Siti Poni. Assalamualaikum Ibu. Ayah bunda hebat, tanpa mengurangi rasa hormat karena acara ini sifatnya online ya, dan kami butuh kerjasama dari seluruh pihak peserta. Untuk itu kami mohon kepada seluruh peserta untuk senantiasa nanti memute audio hingga nanti sesi tanya jawab berlangsung, atau apabila nanti dipersilakan oleh saya sebagai MC atau oleh pembicara nanti dapat menyampaikan pertanyaan atau masukan dengan menyalakan audio. Baru nanti silakan audionya dinyalakan agar ini acaranya dapat berjalan dengan tertib. Oke. Oh iya, Bu. Baik, pada para hadirin, sambil menunggu acara resmi dimulai, saya izin untuk share screen kegiatan tahfiz kita ya. Boleh disimak ya. Minta tolong Ibu Operator.
Kameranya nggak bisa dipatiin lagi. Kameranya. Udah 100 audiens ya, partisipan ya, yang hadir hari ini. Ya biarlah. Nanti tolong videoin ya. Ya, berikut ini kegiatan ujian mukamal salah satu siswa kita ya. Udah nih. Udah mati kan kameranya nih? Sekilas memang seperti ayam goreng tepung biasa, namun jangan membuat ayam goreng khas Meksiko ini lain dari yang lain. Mana suaranya? Tak hanya itu, ayam goreng khas Meksiko ini harus Iya, ini nggak ada suaranya. spesial, serta olahan sayur yang dihaluskan menjadi satu. Olahan sayur ini pun dicampur dengan perasan air jeruk. Dengeran nggak? Suaranya kuat. Coba nih, pas gue كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد وثمانية أيام Kalau dia mood, كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن itu enggak kalau racing mute kena aku otomatis itu. Pelangi talitas lagi aku jelas tahu. ولا
المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا بالمسكين لا يأكله إلا الخاطئون وما وما لا إنه لقول رسول وما هو بقول قليلا وما بقول كافر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فأخذنا ثم لقطعنا وما منكم أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم وإنه لحسن على الكافرين إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حكيم حكيما يصرفونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤتيه ومن في الأرض جميعا ثم كلا إنها لظى ساعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين هم بشهادة والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا ببلغ عن اليمين وعن الشمال أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم
خيرا منهم وما نحن بمسؤولين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون إن الذين يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي يوعدون ذلك اليوم الذي يوعدون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم Masya Allah, itu tadi Ananda Pelangi Talita Saki, siswa kelas D yang sudah menyelesaikan mukamal hafiznya. Ya, baik. Ini ada lagi salah satu siswa berprestasi kita yang kemarin pernah menjuarai di ajang event Al-Kausar ya. Mohon ini Ibu Operator putarkan. Dia adalah Ananda Taza Zahira. Sambil menunggu para audiens dan pukul 9 kita mulai ya untuk acara resminya. Sambil menunggu operator share screen, saya mau lihat dulu yang sudah hadir ini, saya sapa dulu ya. Ada Bapak Yandri Nauli. Halo Bapak. Ada Ibu Lili. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, ada Ayah Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu mamanya Fiona. Halo Mama. Assalamualaikum Bu. Ya, ada Ibu Desi, Bunda. Siapa lagi nih Bunda? Oh Mama Sahin. Assalamualaikum Bu. Bunda Afan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Halo Ibu. Bagaimana Ayah Bunda? Hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada Bapak Fajar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ada Bunda Zakia. Halo Bunda. Nama Bapak Is yang datang lagi. Banyak ini ya yang hadir. Alhamdulillah. Pokoknya tidak akan rugi untuk ikut webinar hari ini karena nanti kita dapat ilmu bagaimana cara menyikapi anak kita di rumah saat pandemi. Nanti salah satu narasumber kita yaitu Umi Yuliani SPD. Dia sudah banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Nanti ya. Seru deh. Kalau mau tanya jawab nanti tanya-tanya soal bagaimana cara mendidik anak kita di rumah, nanti tanyakan langsung ke Uminya. Nanti juga di akhir acara kita ada door prize-nya ini Bunda. Jadi ada di webinar ini dilewatkan ya. Saya sapa lagi ini Bunda Nilam. Assalamualaikum. Bu Desi, ada Ibu Desi juga ini. Desi, Bapak Yasmin, Bapak Guru Yasmin. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Di rumah masing-masing. Mama Bintang, Ibu Istri Eti. Saya udah kayak ngabsen anak-anak nih kalau Zoom meeting. Ada Mama Pipi. Assalamualaikum Mama Pipi. Banyak ini ya, ada ini Ayah Farah 4D. Ayah Farah ya Bapak. Assalamualaikum Kak. Bagaimana Ibu Operator? Siap kita ini launching nih. Bunda Sazam. Mama Sazam mana ya? Hadir nggak ya hari ini ya? Mana nih Ibu?
Oke, siap. Kita selfie dulu ya, Mama. Izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, kenalkan nama saya Saza Zahira. Saya adalah siswa dari Kamu lagi 30. Bukan kemarin ikut lomba di Al-Azhar. akan menyanyikan Al-Azhar. sebuah lagu yang berjudul Bunda. Nggak tahu lomba apa. Jadi kamu kan kayak Cuma yang pilih ya bener. Bukan satu lagi. Ku buka album biru Enggak ini juga. penuh debu dan usang. Bang, Mama nggak mau. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Mute. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari pipiku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja.
Ya, Masya Allah. Baik, ayah bunda hebat, para hadirin semuanya. Kita langsung saja ke acara resmi kita ya. Nampaknya ini sudah mulai hadir, kita start jam 9. Kita buka saja ya. Story. Siapa? Oke. Suaranya ada apa enggak ada? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung, Kamera. Suardita Her. Lalu Bendahara Yayasan Al-Azhar Lampung, Ibu Desi Hikmawati SP, dan seluruh top manajemen Yayasan Al-Azhar Lampung. Yang saya hormati Kepala SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung, Bapak Ahmad Zailani Eskom SPD. Yang saya hormati seluruh kepala TK yang hadir hari ini. Lalu yang saya hormati komite sekolah kita, Bapak Nurdin. Yang saya hormati narasumber parenting hari ini, Yuliani SPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Dan yang terakhir yang saya hormati dan saya banggakan, ayah bunda hebat yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan parenting. Tuanya Abi dan Para hadirin sekalian, tidak ada kata-kata yang indah selain kita mengucap syukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara parenting online dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa rangkaian sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya dalam menyampaikan, membimbing dan mengajarkan syariat Islam kepada seluruh umatnya, dan hingga kini kita semua bisa terus mengamalkannya, insya Allah ya. Semoga kita sebagai umat Islam selalu istiqomah dalam mempelajari syariat Islam yang telah Rasul ajarkan, serta menjadi perantara kita untuk dipertemukan bersama-sama menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara parenting pada pagi hari ini. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Tuti Handayani. Pada kesempatan ini mewakili panitia akan memandu acara parenting webinar pada pagi ini yang mengambil tema "Jangan Marahi Aku, Bunda". Dari judulnya aja sudah menggetarkan jiwa ya. Baik, langsung saja saya bacakan susunan acara kita pada hari ini. 1, pembukaan. 2, doa. 3, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan nanti ada Mars Al-Azhar. Yang keempat, sambutan dari Kepala SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung.
Yang kelima, acara parenting webinar oleh narasumber. Yang keenam, sesi tanya jawab nanti langsung diselingi juga dengan door prize ya. Yang terakhir, yang ketujuh, penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yakni pembukaan dengan membaca basmalah. Terima kasih Ayah Bunda atas responnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran acara hari ini, setelah kita bersama memulainya dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Abi kita, Abi Muhammad Solihin SPD. Pada Abi Muhammad Solihin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama. Sebelum kita mulai acara webinar, kita bersama berdoa dulu kepada Allah. Semoga hari ini diberikan keberkahan dan juga acara kita hari ini lancar dan tentunya mendapat manfaat untuk kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bunda ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, berdoa sejenak dengan kita awali dengan beristighfar 3 kali berdoa. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhumma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, semoga hari ini webinarnya berjalan dengan lancar dan semuanya mendapatkan manfaat dan barokah ya Bu ya. Ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Lo ambil Mas dari Pak Tamila Ramadan.
Sakit. Oma di atas. Di sini mana? Tanah tumpah Apa ini nasinya di mana-mana mulutnya. Tidak dibantu. Kalau balik gimana? Belum masih di sini nanti dulu. Ini lagu Al-Azhar. Pencet ini aja. Kalau ibu gak mau ngomong, pencet ini lagi nanti suara ibu hilang sendiri, ya. Jalan pilihan Masyarakat. Baiklah, para hadirin yang saya hormati, acara yang keempat yaitu sambutan dari Kepala SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung.
Bapak Ahmad Zailani Eskom SPD. Pada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada yang terhormat Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung beserta top manajemen Yayasan Al-Azhar Lampung. Pada yang terhormat Bapak Ketua Komite SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Pada yang terhormat Ibu narasumber kegiatan parenting Umi Yuliani SPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung, serta kepada Bapak Ibu orang tua siswa-siswi, serta masyarakat SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung yang alhamdulillah pada hari ini menjadi peserta webinar dalam kegiatan parenting SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Ngapain sih nggak kelihatan? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat bersilaturahmi secara online pada kegiatan parenting webinar pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa Biarin aja. Kayak gini. Mana suaranya? Nah. Dari sananya. Bapak, Ibu, mohon dimatikan, Pak. Ibu, ini tidak berkumpulan suara. Tidak terdengar suara dari Pak Ahmad Jalaninya. Nggak kedengeran, masih ada. Dari adminnya tolong, ini suaranya nggak keluar ya. Suara Pak Jainya nggak ada. Iya. Suara Pak Jainya nggak ada. Nggak ada, nggak keluar. Iya, sama suara Pak Jainya nggak ada. Pak Jainya nggak ada, nggak keluar. Suara Pak Jainya nggak ada. Mohon maaf Ayah Bunda. Assalamualaikum. Ada kendala teknis sedikit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ayah Bunda. Signalnya Pak, signal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Bunda. Mohon maaf kesalahan teknis. Sudah terdengar ya Bunda? Ya. Udah, dengar Pak, udah. Silakan. Pada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung beserta top manajemen Yayasan Al-Azhar Lampung. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Yang terhormat Ibu narasumber Bapak Panitia, Ibu Panitia, tolong SPD. suaranya di unmute aja. Kunci dari
operatornya karena tidak terdengar tuh banyak berisik suaranya. Mohon izin Ayah Bunda yang mikrofonnya masih hidup, mohon dimatikan dulu ya. Terima kasih. Baik, Ayah Bunda, mohon izin saya melanjutkan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan parenting keluarga besar SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu segenap panitia serta kepada Bapak Ibu orang tua siswa-siswi yang sudah berkenan mengikuti kegiatan webinar parenting ini, di mana di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah masih dapat meluangkan waktu untuk berpartisipasi pada kegiatan parenting ini. Yang mana kegiatan parenting ini untuk lebih meningkatkan peran serta kita dalam pendidikan, khususnya dalam layanan pendidikan yang berbasis kerjasama antara sekolah dengan orang tua siswa, dan dalam upaya membangun kualitas generasi kita dan kualitas umat yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan yang utama untuk anak-anak generasi kita adalah pendidikan yang melibatkan peran orang tua. Dimulai dari keluarga, karena ada hal yang sangat wajar jika pembinaan pendidikan kita mulai dari rumah dan lingkungan terdekat dari anak-anak kita, yaitu keluarga, di mana anak-anak dibesarkan dengan limpahan cinta dan kasih sayang yang tulus dari para orang tua. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, kegiatan webinar ini merupakan rangkaian kegiatan program dari SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung untuk dapat memotivasi orang tua siswa SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung khususnya, yang mana insya Allah akan dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan webinar parenting ini pada hari Sabtu 5 Maret 2022 dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 11 mengangkat tema yaitu Jangan Marahi Aku Bunda. Dan insya Allah acara hari ini dihadiri oleh keluarga besar Yayasan Al-Azhar Lampung, seluruh guru SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung, serta seluruh orang tua siswa SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung dan masyarakat di luar siswa-siswi SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta parenting pada hari ini memberikan respon yang positif dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Semoga dengan diadakannya acara ini dapat menginspirasi para orang tua kita semua untuk lebih baik dalam mengelola emosi kita dan menambah ilmu dalam mendidik anak-anak kita tanpa disertai dengan marah dan putus asa. Insya Allah semua orang tua bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha dan berbakti kepada kedua orang tua. Saya menyampaikan permohonan maaf kegiatan ini terdapat kekurangan karena ini merupakan kegiatan perdana kami di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
bukan kegiatan yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda acara kita selanjutnya adalah parenting webinar oleh narasumber kita hari ini yaitu Umi Yuliani SPD. Dalam hal ini langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan akan dipandu oleh rekan saya Mr. Yogi Era Reforma SPD. Saya persilahkan Mr. Yogi untuk mengambil alih acara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya, Bu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari yang damai ini, semoga kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani dan rohani serta dilimpahkan banyak keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Bapak Ibu peserta parenting webinar, jangan marahi aku Bunda yang berbahagia. Sekarang kita semua berada di sesi yang sudah ditunggu-tunggu nih, yaitu mendengarkan paparan materi dari narasumber kita hari ini. Namun, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yogi Era Reforma, menjadi moderator di webinar kali ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, telah hadir bersama kita narasumber yang akan menjelaskan banyak sekali ilmunya yang bermanfaat, terutama masalah parenting di masa pandemi. Terutama kalau kita bicara soal pendidikan dan belajar dari rumah, banyak sekali peserta didik yang sudah merasa stres dan bosan nih. Bahkan seringkali kita temukan peserta didik atau anak-anak kita ini dimarahi ya. Nah, terutama anak-anak yang mudah menjadi sasaran luapan emosi ini dikarenakan orang tuanya bukan memiliki background pendidikan, yang sudah sibuk bekerja dan harus mengajar anak-anak di rumah. Ini membuat masalah yang sangat pelik tentunya. Lalu bagaimana ya cara mengatasi masalah-masalah ini? Dan bagaimana sih mengenali dan mengelola emosi anak? Apa sih yang orang tua dapat lakukan untuk menyelaraskan emosi anak dan orang tua? Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan narasumber kita hari ini. Sebelumnya, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Umi Yuliani SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik. Semoga semua Alhamdulillah. Ibu Bunda, Assalamualaikum Ayah Bunda, semoga semua dalam keadaan baik. Baik. Terima kasih Umi telah bersedia hadir hari ini. Masya Allah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama Mas Yogi. Saya manggilnya Mas Yogi ya? Apa Pak Iya, Yogi? boleh. Apa Mr. Yogi? Boleh Mr. Yogi, Mr. boleh Mas Yogi. Yogi Bu ya. Alhamdulillah, I am fine Mr. Yogi. Oke, alhamdulillah. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan Umi dulu nih kepada peserta webinar. Baik, nama lengkap narasumber hari ini yaitu Yuliani SPD. Tempat tanggal lahir 31 Juli 1973. Alamat di Jalan Darussalam nomor 260 Kedaton. Status menikah, aktivitas ibu rumah tangga. Lalu Kepala Departemen PPSDM Daarul Hikmah.
Untuk biodata pribadi, nama suami Dedi Maulana SEMT, almarhum, dan dikaruniai 3 pelita hati. Yang pertama ada Faiza Hayati Maulana, merupakan mahasiswa bimbingan konseling Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua yaitu Ahmad Solahuddin Maulana, merupakan mahasiswa FMIPA Kimia Unila. Yang ketiga yaitu Afan Syafiq Maulana, merupakan siswa SDTQ Darul Hufaz. Narasumber kali ini juga memiliki beberapa pengalaman webinar. Yang pertama menjadi pembicara di FPPI FKIP Unila. Yang kedua, Jaringan Sekolah Islam Terpadu Wilayah Lampung. Yang ketiga, IGTK Kecamatan Rajabasa. Yang keempat, GOPTKI Kota Bandar Lampung. Yang kelima, Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung. Yang keenam, Dharma Wanita Perhubungan BPTD 6 dan Mitra. Yang terakhir yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya pengalaman organisasi narasumber. Yang pertama, Ketua Badan Pendidikan dan Pengembangan Baca Quran BP2Ki SIT Lampung, Pengurus IKF KIP Unila, Ketua Bidang Penjamin Mutu JSIT Wilayah Lampung, Ketua Bidang Bina Pribadi Islami JSIT Wilayah Lampung, Wakil Ketua Dharma Wanita Kementerian Perhubungan Wilayah 6, Sekretaris IGTK Kecamatan Rajabasa, Bidang Pendidikan GOPTKI Kota Bandar Lampung, FPPI FKIP Unila, serta yang terakhir Birohmah Unila. Nah, berikut tadi biodata narasumber kita hari ini. Sebelum memulai paparan dari narasumber yang luar biasa hari ini, moderator ingatkan kembali bahwa akan ada sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan. Maka partisipan yang ingin berpartisipasi di sesi Q&A sudah dapat berpartisipasi aktif. Dapat bertanya, boleh juga curhat nih ya nanti ke narasumber kita. Dan juga akan ada door prize serta pengisian absensi untuk pemberian sertifikat. Nah, sekarang marilah bersama-sama kita menyimak pemaparan tentang tema kita hari ini, yaitu Jangan Marahi Aku Bunda. Untuk Umi Yuliani SPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Mr. Yogi. Bismillah. Alhamdulillah. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Azhar atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ahmad Zailani, Kepala SD Islam Al-Azhar. Selamat pagi Pak Ahmad Zailani. Luar biasa gerbong yang dibawa Pak Ahmad ya, semoga menjadi amal jariah, gerbong kebaikan ya. Sekian ratus murid tadi saya mendapatkan informasi. Yang saya cintai, saya banggakan ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa hari ini sudah menyiapkan segala waktunya. Semoga semua jerih payah, semuanya kesempatan, semua upaya yang sudah disiapkan Allah balas menjadi amal jariah. Yang saya banggakan, saya cintai ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, pejuang pendidikan, pejuang di Indonesia ini yang mencerdaskan anak bangsa, yang curahan kasih sayangnya untuk anak-anak, insya Allah akan mendapatkan balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya juga mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang saya yakin mungkin di lain sisi juga bisa berbagi pengalamannya, kemampuannya, jerih payahnya, upayanya dalam mendidik Ananda. Berumah tangga adalah ibadah yang paling panjang. Saya merasakan kepergian suami 7 bulan yang lalu itu
Sepertinya 22 tahun pernikahan itu begitu sekelebat. Ternyata memang ibadah yang paling panjang, ibadah yang harus tarik nafas panjang itu adalah ibadah di dalam rumah tangga. Ibadah dalam mendidik anak, ibadah dalam melayani suami, ditambah lagi kalau ibundanya juga bekerja. Kadang-kadang segala teori pendidikan itu lewat. Alhamdulillah hari ini atas karunia Allah kita difasilitasi oleh sekolah, diberi kesempatan untuk refleksi kembali sejauh mana kita mendidik anak-anak kita. Saya pun di dalam hal ini bersyukur melalui Al-Azhar diingatkan kembali, refleksi kembali. Ternyata pada saat kita merenung harus lebih banyak istighfarnya bagaimana kita menangani anak-anak. Kadang demikian runtuh begitu saja teori yang kita miliki. Ditambah lagi masa pandemi yang hampir masuk 3 tahun ini. Ransel emosi kita itu rasanya, kalau saya boleh pinjam istilah ransel emosi, itu kalau tidak ditaruh, ranselnya kita bawa terus, itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau kita tidak sharing, kita tidak tahu, kita tidak paham bagaimana cara meletakkan ransel emosi itu. Mohon izin saya share screen Ayah Bunda. Apakah kelihatan materinya? Kelihatan, Umi. Baik. Jangan marahi aku, Bunda. Judul ini begitu, Masya Allah gitu ya. Dalam suatu perjalanan sehari-hari, melewati hari demi hari, bergantinya hari, terutama pada saat hari mulai awal sekolah, hari Senin, biasanya gitu ya, itu hari yang luar biasa. Ada seorang anak usia 7 tahun, kalau tidak kelas 1 ya kelas 2 SD, ingin berangkat sekolah. Awal bunda, ayah membangunkan dengan ramah. Ahmad, bangun. Sudah pukul 5, sudah lewat azan. Suara lembut membangunkan Ananda. Kemudian 1 jam berikutnya, oktav suara mulai meninggi. Ahmad, jam 6 sampai H-10 menit keberangkatan, suara tambah melengking. Ayah sudah menstarter mobil atau motor, tidak lagi nengok, ayo lekas, manggil anak-anak sambil di atas kendaraan. Jadi suara, sampai ritme suara pun berubah. Ya, sampai ayah tak sempat memandang anak, tak sempat memandang istri, ibu juga seperti itu sambil menyiapkan perbekalan sekolah, kemudian sambil dengan suara lengkingan tinggi. Ya, gimana sih udah dari tadi dibangunin, jadi suara lembut itu sebegitu saja hilang di benak anak-anak. Yang terakhir didengar adalah suara lengkingan atau suara emosi yang tertangkap. Itu fenomena di pagi hari. Belum lagi kalau anaknya lebih dari 1 misalnya. Belum lagi kalau masih ada adik kecil. Bisa jadi hari yang kemarin tersenyum dengan suami, bisa jadi di dalam kendaraan udah tidak saling seteguran. Ibu ngerundel, ayah nggak memahami saya, nggak ada empatinya, nggak nolong sama sekali, atau ayah yang gerundel di dalam hati. Jadilah anak-anak sampai di sekolah itu membawa ransel emosi. Kalau saya boleh pinjam istilah ransel emosi. Nah, apakah emosi itu diperlukan dalam hidup? Oh tentu, kita lihat sebentar ya Bunda, mengingat kembali apa-apa yang tentu insya Allah udah pernah kita dapatkan. Apa itu emosi? Emosi adalah suatu kondisi ya Bunda, suatu kondisi psikologis, fisiologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Ini secara teorinya, emosi itu ada 2, emosi yang menyenangkan dan emosi tidak menyenangkan. Jadi emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Jadi emosi itu dibutuhkan, emosi itu fitrah, emosi itu sunatullah.
Emosi menjadi penting karena ekspresi emosi yang tepat terbukti bisa melenyapkan stres pekerjaan. Itu emosi. Manfaat dan fungsi emosi membantu manusia mengambil keputusan, menghindari bahaya, bahkan membangun rasa empati. Faktor pemicu emosi bisa bersumber dari dalam atau luar diri sendiri. Perasaan ini akan menghasilkan perubahan yang signifikan di tubuh manusia. Kita lihat dulu pengertian emosi. Mengingat kembali ya Ayah Bunda. Kalau begitu, bagaimana ya emosi itu? Ternyata emosi setiap anak itu berbeda, sensitivitasnya berbeda. Ya, ada anak yang sangat sensitif, mudah empati kelebihannya, tetapi baperan, mudah mutung kadang-kadang. Ada yang tegas, struggle, kayaknya nggak sensitif, kurang empatik, tapi dia nggak baperan gitu. Jadi semuanya ada kelebihannya. Ya anak-anak kita jadi tidak bisa dibanding-bandingkan ya. Anak-anak sensitif baper karena memang belum matang. Emosi adalah wajar dan alamiah. Nah, karena itu kalau bisa emosi itu selesai ya, memahami emosi itu selesai. Jadi kalau sampai berumah tangga belum selesai, itu ransel emosinya penuh terus. Itu yang membuat rawan konflik. Kenapa? Karena ransel emosinya itu dari SD nggak selesai nih PR emosinya, ke bawah sampai SMP. Dari SMP PR ransel emosinya nggak selesai, terus dibawa, terus sampai berumah tangga, sampai berkeluarga. Ya, numpuk lah gitu. Itu yang membuat akhirnya jadi masalah. Kadangkala urusan anak sebenarnya bukan urusan suami istri, masalah anak jadi ke bawah karena ada sesuatu yang belum selesai. Ya. Kemudian emosi adalah wajar dan alamiah. Dan ekspresi emosi adalah bentuk komunikasi. Jadi Ayah Bunda, ekspresi emosi itu adalah bentuk komunikasi. Bunda-bunda kita punya pengalaman ya, bentuk komunikasi anak bayi ya, kalau dia BAK, buang air kecil, buang air besar, haus, lapar, bentuk emosinya adalah lewat ekspresi komunikasinya adalah lewat apa Ayah Bunda? Lewat tangisan. Kok cengeng sih? Bukan cengeng, itu bentuk komunikasi ya. Ekspresi emosi adalah sampai di sini saya keluar dulu. Kita saksikan video berikut ya, Ayah Bunda. Kita saksikan sebentar ekspresi emosi di dalam video ini. Silahkan Mister videonya. Sebentar ya, izin untuk memutar video. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. I don't think something is safe back there. Go back where you came from. Go back where you came from.
Demikian tadi Ayah Bunda bagaimana ekspresi emosi. Ya, anak melihat, kemudian anak mencontoh. Jadi bisa beribu nasihat bisa hilang hanya dengan anak melihat dan kemudian anak mencontoh. Kalau begitu, bagaimana upaya kita, Ayah Bunda, gitu ya, manfaat dan fungsi emosi. Ya, jadi emosi itu harus dikasih judul, Ayah Bunda. Kalau anak tertawa, terbahak, kita kasih judul, ya. Yang kalau untuk ibu-ibu udah biasa nih biasanya. Adik senang, ya. Adik lagi senang, Mbak lagi senang, gitu ya. Kalau dia lagi cemberut, nggak perlu dipantulkan langsung. Kenapa sih cemberut aja? Nggak enak amat sih ngeliat mukanya, gitu ya. Dipantulkan. Kenapa, Mbak? Kalau masih kuliah, ya kita ajak ngobrol. Atau dia butuh waktu, belum mau diajak ngobrol, langsung masuk kamar. Beri dia waktu. Kemudian, kenapa hari ini kok kayaknya agak kesal ya? Ada dan memantulkan emosi anak pada saat pulang sekolah, apalagi pada saat ini pandemi. Jangan langsung ditanyakan ada PR apa, ya, ada PR apa hari ini, udah selesai belum PR-nya? Ya, ditanyakan dulu perasaannya, gimana hari ini belajarnya? Ih, kesel mah, nggak lancar nih Zoom-nya, sinyalnya, suara bu gurunya Mbak putus-putus. Oh, kamu kesal, dipantulkan aja perasaannya, jangan langsung beban-beban yang ditanyakan. Ya, nanti itu akan berbalas ke kita, Bunda. Anak-anak itu akan berbalas. Pada saat kita memantulkan emosi anak dengan tepat, pada saat kita suatu ketika nih kita pulang nih dari pasarnya, kita bawa belanjaan. Kalau anak yang sudah terbiasa melihat pantulan orang tuanya itu tepat, dia juga akan memantulkan emosi dengan tepat. Sini mah aku bantu, sini Bunda, sini Umi aku bantu. Tapi kalau kita tidak tepat, dia juga pada saat menyambut kita lagi lelah, dia juga tidak akan tepat. Pesanan aku mana? Aku nggak dibeliin kok, lupa. Dia nggak empatik, padahal kita ini lagi capek loh. Pulang kerja, ikut kerja juga gitu ya. Kemudian bawa belanjaan, dia malah menagih, bawaan kakak, pesanan kakak mana? Boro-boro membantu. Kenapa? Karena kita juga bisa jadi membiasakan menanyakan beban ke anak-anak. Ya, jadi itu kok nggak ngerti amat sih kamu gitu ya. Nanti dulu kita ngertiin nggak pada saat anak pulang sekolah. Kakak haus. Ya, jangan dulu ditanya beban-beban. Ya, perlu dibantuin ngambil minum gitu ya. Tapi kasih judul dulu ya Bunda kalau Bunda mau berubah. Tumben nih Mama kayak gitu. Mama mimpi apa ya semalam? Nggak biasanya ramah Bunda nawar-nawarin minum gitu ya. Ini manfaat emosi. Jadi dikasih judul. Kalau dia nangis dikasih judul. Nangis, kecewa, marah. Dikasih judul ya Bunda. Ini untuk memantulkan emosi ya. Biar paham dia akan emosi. Jadi biar dia tepat dalam memantulkan emosi. Kemudian bagaimana langkah-langkah membimbing pengelolaan emosi pada anak. Bangun secure ya. Rasa nyaman kelekatan. Rasa nyaman dan komunikasi terbuka. Ya. Kalau memang ayah bunda butuh kesepakatan silahkan. Kalau saya melihat tergantung keluarga masing-masing. Kalau butuh kesepakatan oke, habis maghrib sampai pukul 9, 18.21 ya. Pukul 18 sampai 21 no gadget. Ya, no TV gitu semua. No masak-masak juga gitu ya. Semua fokus, tapi itu harus disepakati di keluarga. Jangan sampai bunda punya agenda sendiri tidak terkomunikasikan dengan ayah, akhirnya baper. Atau ayah punya agenda tersendiri gitu. Harusnya kan bunda ini ngerti, maghrib matiin TV, nanti dulu. Itu pernah nggak dikomunikasikan? Jadi tidak saling menuntut, tidak saling menyalahkan. Ini dalam rangka membangun kesepakatan. Ya, ajarkan anak mengenali saat emosi tertentu muncul. Ini biasanya bunda nih punya pengalaman ya kita bunda, pada saat anak mau haid, mau halangan. Ya, sekarang kan karena dampak makanan gitu ya, banyaknya luar biasa gizinya anak-anak kan, bahkan ada yang di tempat saya itu kelas 4 sudah haid ya. Dan beban bagi kita orang tua modern ini, orang tua zaman sekarang, anak-anak sudah akil ya, sudah baligh tapi dia belum akil. Kenapa? Dia sudah baligh, sementara secara akal dia belum siap, belum dewasa, apalagi bicara mengelola emosi. Ya, jadi ajarkan anak mengenal, nanti dikasih tahu yang baru head gitu ya. Kalau kesal apa yang harus dilakukan, karena mama juga kebanyakan tuh wanita begitu nak, nanti biasanya seminggu sebelum head ada
Karena sebenarnya dia juga nggak ngerti kenapa perasaan ini muncul, kenapa baper nggak jelas gitu ya. Yang sudah ya udah mak-mak aja kadang nggak jelasin keselnya kenapa gitu ya kalau mau head gitu ya. Kemudian latih kepekaan anak terhadap sensasi tubuhnya. Ya, tunjukkan, contohkan dan bimbing anak untuk mengekspresikan pesan emosi dan dengan adaptif. Kembangkan pola hidup sehat dan seimbang. Kemudian ajarkan teknik-teknik stabilisasi. Nanti ada ya contoh-contoh yang sudah dilakukan, diajarkan oleh Rasulullah ya. Melatih fleksibilitas berpikir, meningkatkan kompetensi menyelesaikan masalah. Ya, contoh sederhana meningkatkan kompetensi menyelesaikan masalah ya. Anak-anak dari terutama anak kelas bawah nih Bunda, dari TK bisa dilatih. Ya, kalau mau berangkat sekolah, belum bawa snacknya, misalnya belum bawa bontot makannya, belum ngisi termosnya, isi air. Gimana cara memanage masalah ini, gitu ya? Dari malam, ayo kakak, supaya besok tidak terburu-buru, yuk, mama temani diisi termosnya, termos minumnya. Kalau anak kelas bawah ya, 1, 2, 3, didampingi. Ya, sampai akhirnya bisa kita lepas, terus didampingi bisa kita lepas, dia mengurus semuanya sendiri. Ya, kalau dilayani terus nanti ini potensi emosi juga, kita nggak selalu bisa melayani anak-anak kita untuk bawa minumnya, bawa bontotnya. Ya, lah saya sering Bu ngingetin tapi ketinggalan terus, sudah sesering apa? Sudah 1000 kali kah kita mengingatkan misalnya gitu ya. Ini peluang yang untuk memicu emosi ini harus di-manage. Kita lebih paham bagaimana kapan emosi itu muncul di rumah kita ya sama anak. Biasanya nih pas mau berangkat sekolah gitu ya, pas mau menyiapkan perlengkapan atau mau pergi ke rumah berkunjung kemana gitu. Ini kadang-kadang H-2 jam maksudnya ya, itu rawan gitu ya, kita tegang jadi harusnya pergi dengan senang-senang jadi malah kesal gitu ya kalau tidak di-manage ini semua gitu ya. Anak-anak bisa kita latih, kita ajak untuk ini. Kemudian mengajarkan anak mengenali perasaan. Mungkin ibu guru juga biasa ya mengenalkan emosi ya, senang, sedih gitu ya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Mengambil kartu wajah begitu ya Bu Guru, Pak Guru ya, mengambil gambar ya, bahagia kemudian ditempel ya wajah-wajah masing-masing anak mendapatkan 4 gitu ya, 4 bentuk kartun gitu ya, bahagia, kemudian senang, sedih, malu atau kecewa. Kemudian apa yang dia rasakan dia letakkan di sticknya, itu diletakkan di papan namanya atau di dalam bukunya gitu ya, buku tulisnya apa yang dia rasakan hari ini ya. Itu mengajarkan anak mengenali emosi. Kemudian emosi dan kesehatan mental menurut WHO tahun 2001, jadi bisa dikatakan mental seseorang itu sehat manakala kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu. Ya, dia bisa memahami apa yang dia rasakan, dia bisa menyadari dan bisa mengusahakan apa yang membuat dirinya itu sejahtera dalam artian yang luas ya, bukan hanya dari sisi ekonomi. Kemudian kemampuan untuk mengelola stres dan kehidupan yang wajar. Kemudian bekerja secara produktif dan menghasilkan. Ini rawan sekali pada saat pandemi ini ya, untuk mendapatkan produktivitas di rumah. Ya, untuk produktif olahraga, bangun teratur, sholat berjamaah, ngaji bareng, saling nyimak tilawah, saling murojaah, main gitu ya, keluar bersama keluarga, jalan pagi gitu ya. Semua itu harus dirancang. Kalau tidak rawan ya. Alhamdulillah Ayah Bunda, ini kita sudah masuk bulan Sa'ban ya. Mulailah kita bisa merancang ya, merancang untuk memasuki target mimpi besar kita itu memasuki Ramadan dengan sukses. Ya, dari sekarang bisa kita rancang. Boleh juga nanti dibantu Bapak Ibu guru. Tentu sesuai dengan usia anak-anak gitu ya. Mungkin perlu buat banner sederhana, welcome Ramadan dengan lampu-lampu indahnya. Kita schedule bersama menghias rumah. Saya pernah waktu anak yang si Teteh, yang si sulung itu yang dulu masih SD gitu ya, sampai tetangga itu pernah ke rumah, emangnya Teteh ulang tahun ya, karena di rumah itu ada kerlap-kerlip lampu, kemudian ada balon-balon, ada ucapan gitu ya.
Itu dulu. Sekarang tetangga sudah biasa melihat kebiasaan itu, kita menyambut Ramadan, kemudian kita sepakati Ramadan itu nanti kita harus bisa nggak boleh banyak marah, kita harus bisa menyalurkan emosi secara wajar, dan ini kita harus sepakat yang masih punya pasangan ya, disepakati dengan ayah atau bundanya gitu ya. Ini untuk mengelola stres gitu ya, kemudian bekerja secara produktif dan menghasilkan, berperan serta di komunitasnya ya. Ayah bunda bersyukur ada komunitas, ada persatuan orang tua di sini difasilitasi untuk mengadakan kegiatan gitu. Itu emosi dari emosi dan kesehatan mental WHO ya tahun 2001. Pesan ekspresi bunda ayah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya. Sebelum dilanjutkan ke slide berikutnya dan cerita-cerita berikutnya, coba Mister di foto, tidak, kita hanya 1 menit saja, coba semua videonya dibuka, kita tersenyum. Ayo, mari semua peserta webinar kita aktifkan kamera, kita coba senyum nih, karena seperti yang udah Umi Yuliani bilang, senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Yuk, kita aktifkan kameranya sebentar. 1, 2, 3, senyum. Masya Allah. Ya, Bunda Oktarina senyumnya, Masya Allah, Bunda Oktarina. Ya, senyumnya. Kemudian di depan saya ini ada Bunda Seteria. Kemudian, ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas senyumnya. Ya. Orang yang kuat bukanlah yang pandai. Ini kata-kata yang penguat bagi kita pada saat emosi ya. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Kalau perlu ini didesain tulisannya ditempel di kamar masing-masing. Orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya di saat marah. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, barang siapa marah hendaknya diam. Bagaimana Rasulullah memanage emosi, merubah posisi ya, dari berdiri kemudian duduk, dari duduk kemudian berbaring. Kalau masih bunda ya udah mandi gitu ya, kalau masih ya udah berenang, keramas gitu ya, kalau masih emosi juga. Suatu ketika ada seorang bunda yang SD pun tidak lulus. Dia memiliki seorang anak, dia tinggal di Muntilan, Yogyakarta. Dia memiliki seorang anak yang pada saat usia anaknya masih 7 tahun, suaminya wafat. Ini kisah nyata, Bunda. Pada saat saya mendapatkan kisah ini, beberapa tahun yang lalu saya mendampingi Mbak Neno Warisman mengisi acara di Lampung. Bunda yang tinggal di Muntilan ini membesarkan anaknya seorang diri. Ya, Bunda ini penghasilannya pas-pasan, sehingga berdampak dengan makanan yang dia berikan kepada anaknya. Bunda yang tidak lulus SD ini tidak punya ilmu parenting, dia hanya punya hati dan punya ilmu tulus. Suatu ketika hari demi hari si anak hanya sebatas diberi makan ala kadarnya. Kalaupun mau mewah dikit dan bisa beli minyak goreng, tempe itu dibuat tempe mendoan. Tapi namanya anak kecil menuntut sekali-kali ingin makan yang enak. Si anak yang masih kelas 1 SD ini tiba-tiba tidak bisa mengendalikan emosinya. Makan piring yang disiapkan oleh bundanya, dia lempar. Dia lempar sambil berkata, "Mae, aku bosen toh iki terus yang dimaem." Kemudian Bunda tahu bagaimana perasaan kita pada saat lelah. Makanan yang kita sajikan dilempar oleh anak kita. Tapi apa Bunda yang dilakukan oleh seorang ibu yang tidak tamat SD ini? Apakah dia marah dengan kelakuan anaknya yang sematawayang? Apakah dia marah dengan kelakuan anaknya yang sebegitu besar gantungan harapan cita-cita? Ternyata tidak, Bunda. Seorang bunda yang tidak tamat SD ini memeluk erat anaknya. Sambil mendekat, dia ucapkan ekspresi kesal si bunda ini.
dengan ungkapan, Yona, nek kue wis mangko jadi pejabat, kue maem sing enak Yona, kue iso beli daging, mangan sing enak-enak. Makanya nak belajar nih sing rajin. Dia peluk anaknya. Ayah bunda, ekspresi itu begitu membekas kepada anak. Si anak berapa puluh tahun kemudian menjadi salah seorang petinggi di negeri yang kita cintai. Mau merenung sedikit bunda, apakah dia lulus ilmu psikologi? Tidak. Dia hanya punya ilmu tulus dan kebersihan hati. Di awal saya membuka materi ini, saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan kita semua, bahwa ibadah yang paling panjang ini adalah ibadah berumah tangga. Sholat ada waktunya, puasa ada waktunya, baca Quran ada waktunya. Tapi yang tidak ada waktu-waktunya adalah yang harus kita isi terus hari-hari kita.